Bahasa Minang ke ruang dengar Anda. Ya, salam siang sana pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pangan Jo Pertanian Kota Padang Panjang mengawasi pemotongan hewan kurban. Wakil Bupati 50 Kota mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balai dan sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri. Buletin berita Minangkabau dibacakan Dek Surfiadila. Dinas Pangan Jo Pertanian Kota Padang Panjang mengawasi pemotongan hewan kurban selama 3 hari pada 27 hingga 29 Mei di tahun 2026 di 99 titik yang tersebar di 6 balai kelurahan. Berikut laporannya diturunkan Dek Nofri. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Pemotongan dijadwalkan dilaksanakan di 19 titik pada Rabu Biswa, 80 titik pada Kamis, serta di beberapa titik lainnya pada Jumat 29 Mei 2026. Lokasi tersebut tersebar di 6 balai kelurahan dan ada di Kecamatan Padang Panjang Barat, serta Padang Panjang Timur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang Wahidin Biru menyampaikan pihaknya akan menerjunkan 71 personil untuk melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Dirinya menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan daging kurban aman serta layak dikonsumsi masyarakat. Dari data yang sudah kita data, salah satunya itu kan memang kita tanyakan ke panitia itu kapan waktu pelaksanaannya. Mayoritas memang di hari H atau di hari pertama Lebaran. Walaupun ada sebagian di hari kedua, ketiga. Jadi kemungkinan masih ada Pak sekitar 3 hari pelaksanaan pemotongan. Yeah. Walaupun persentasenya di hari kedua dan ketiga itu memang lebih kecil dibandingkan hari pertama. Mungkin kalau hari pertama itu mungkin 80% lebih mungkin itu penyelenggaraannya di hari H, hari pertama. Wahidin Beru juga menyampaikan hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musola, serta lembaga lainnya. Selain pemeriksaan, di Spangtan turut memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan kesejahteraan hewan selama proses kurban. Betul Pak. Nah itulah nanti tim 8 tim ini terdiri dari ada petugas dinas dari Pangan dan Pertanian, kemudian PPL, kemudian juga lintas bidang ya. Nah kita di bidang peternakan dan pusat kesehatan hewan hanya sedikit, maka kita libatkan tim juga dari bidang-bidang lain. Makanya kita bekali juga yang dari tim atau dari bidang lain itu bagaimana pemeriksaannya di lapangan atau pengawasan di lapangan. Wahidi Beru menambahkan, pihaknya taruh berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Pemantauan rutin disebutnya sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Dirinya berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Kota Padang Panjang berada dalam kondisi sehat, aman, serta layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan. Berikutnya di sana, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan masyarakat agar hewan kurban untuk Idul Adha Balai Pertujuan Ciriah memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Jo Peternakan Pasaman Barat Afrizal menyatakan pihaknya selalu menganjurkan kepada masyarakat agar hewan ternak memiliki SKKH. Jika belum ada, segera lapor ke petugas kesehatan hewan agar dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak tersebut. Dirinya mengakui untuk memastikan semua hewan kurban adalah memiliki SKKH agak sulit karena banyak juga hewan kurban datang 1 hari menjelang penyembelihan. Berikutnya di sana Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balai dan sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Berikut laporan Irsyad.
Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torsya magian apresiasi motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Negari Tanjung Baliak, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif jika merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Ruslin yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai usahanya pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangganya terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi dan Nio turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli dan berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh jo konsistensi tinggi dalam mengembangkan potensi usaha keluarganya. Wakil Bupati Jumalihe bahwa sektor wira usaha lokal terus mengalami pertumbuhan dan positif. Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai batas. Hebat di Bapak nih. Ini anak beliau sarjana, yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh dan ini masa depannya masih cerah. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torsya juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga memiliki pilihan dan sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengarahkan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Jawa Perikanan DKP 3 untuk menyiapkan regenerasi petani dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian. Wali Kota Rianda Putra menyatakan pemerintah daerah melalui DKP 3 Kota Sawalunto akan melakukan sosialisasi potensi karya pertanian kepada pelajar jo kalangan muda agar sektor tersebut indak lagi dipandang sebelah mata. Rianda Putra menambahkan sektor pertanian memiliki peluang ekonomi dan cukup gadang apabila dikelola secara modern jo berorientasi usaha. Berikutnya, di sana pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali temukan unit eskavator jo sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman. Berikut Alwad Ahmad Fauzan menurunkan laporannya. Tim Terpadu Pencegahan Jo Penertiban Pertambangan Ameh Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi Tasabwe, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP Sarato Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hal itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku ini ditemukan karena Allah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik penambangan emas tanpa izin di lokasi Tasabwe. Selain itu, tim juga memasang garis polisi 100 spanduk larangan. Langkah itu dilakukan sebagai penegasan bahwa kawasan Tasabwe tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan penertiban itu merupakan wujud komitmen sarato keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan maraknya aktivitas penambangan ameh tanpa izin dan merusak lingkungan sarato membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah provinsi tarui mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat IPR oleh Kementerian ESDM. Untuk penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah bentuk tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan ini. Hari ini kita akan eksekusi ya, penindakan ke lapangan. Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Muaro Tambangan untuk menahan diri sarato indah melakukan aktivitas penambangan ameh ilegal, sembari menunggu kejelasan proses legalitas. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
Masih di rangkai warta berita daerah dalam Bahasa Minang di sana, Kaliko Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM subsidi ketika melakukan sidak di 6 SPBU Kota Padang. 6 SPBU tuh diantaranya SPBU Taruko, Ayah Paca, Pisang, Luak Begalung, Mato Ayah, Jo Balai Gadang. Basamo Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral SDM Sumber Tersabui, polisi menemukan kendaraan diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi Jo berbagai modus. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan menyatakan, Jo di DPI adanya modus modifikasi tangki kendaraan dan diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah dan gadang. Dirinya menegaskan kepolisian Katarui melakukan pengawasan guna meminimalisir bahkan mencegah praktik penimbunan BBM subsidi di Sumatera Barat. Berita yang terakhir di sana, perpisahan haru SMP Negeri 3 Bukit Tinggi berlangsung 25 Mei 2026 di Istana Bung Hatta, dorong ukir prestasi gemilang. Berikut dilaporkan de Johnny Marbeta. Silahkan pilih sekolah yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik kita salah dalam memilih sekolah hanya ikut-ikutan teman, ingin masuk SMK silahkan, tapi yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Jangan pilih sekolah karena teman yang dekat ke sana, sementara tidak sesuai dengan bakat kita. SMP Negeri 3 Bukit Tinggi 25 Mei 2026 menggelar acara perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026 sekaligus purna bakti guru bimbingan konseling BK Desmeri SPD Patambe di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dengan mengusung tema Sejalan Mangku Kejadi Melangkah Bersama Menuju Masa Depan dan Gemilang mengenang Jaso mengukir prestasi itu berlangsung penuh haru dan kebanggaan. Acara Nanjo dihadiri pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Nur Hidayati Putri MPD mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Kepala SMP Negeri 3 Bukit Tinggi Firman Adani SPD, Ketua Komite dan Orang Tua Murid SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Kepala SMP Negeri 3 Bukit Tinggi Firman Adani SPD mengatakan perpisahan bukan sekedar seremoni tetapi menjadi awal perjalanan baru bagi para siswa menuju jenjang pendidikan berikutnya. Dirinya berharap seluruh lulusan mampu menjadi generasi terbaik dan dapat bersaing dengan lulusan sekolah lainnya. Firman Adani juga mengungkapkan pula kebanggaannya atas prestasi sekolah dari 7 balik sekolah negeri dan swasta dan berada di Bukit Tinggi Ko. SMP Negeri 3 Bukit Tinggi berhasil menempati posisi keempat dan posisi kedua untuk kategori sekolah negeri. Ini baru awal dari suatu langkah fase kehidupan. Ananda masih panjang jalan yang akan ditempuh, masih banyak rintangan yang akan Ananda hadapi. 3 tahun di sekolah, ditempa, dibina, dididik. Kami menginginkan nanti lulusan ini bisa menjadi lulusan terbaik yang nantinya akan bisa bersaing dengan seluruh lulusan-lulusan lain yang sejalan dengan Ananda. Kami bangga pada Ananda karena dari hasil nilai SBN yang kita terima beberapa hari yang lalu, dari 17 sekolah negeri swasta, SMP 3 berada di posisi 4. Kita beri aplaus itu. Kemudian untuk sekolah negeri itu kita berada di posisi 2. Setelah SMP 4 baru kita SMP 3. Kalau negeri saja yang kita hitung, tapi kalau kita gabung dengan negeri swasta kita berada di posisi 4. Silahkan pilih sekolah yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik kita salah dalam memilih sekolah hanya ikut-ikutan teman, ingin masuk SMK silahkan, tapi yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Jangan pilih sekolah karena teman yang dekat ke sana, kita ke sana, sementara tidak sesuai dengan bakat kita. Sementara itu, Nur Hidayati Putri memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 3 Bukit Tinggi dan dinilai berhasil membina karakter siswa selama 3 tahun pendidikan. Dirinya berpesan kepada seluruh siswa kelas 9 agar taruh berprestasi dan menjaga nama baik alma mater di masa mendatang. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMP Negeri 3 Bukit Tinggi yang sudah menghantarkan anak-anak kita ya. Selama 3 tahun ini anak-anak kita sudah diberikan pendidikan, sudah dididik, dibimbing, tidak hanya dididik secara pengetahuannya, kognitifnya, tapi juga anak-anak kita sudah dibimbing dan didampingi dalam pengembangan tumbuh karakter dan akhlaknya. Acara ditutupi juga sesi foto bersama antara siswa, guru, orang tua, dan tamu undangan sebagai momen kenangan perpisahan dan penuh makna. Johnny Marbeta mengabar untuk Berita Reminang pada siang hari ko.
Yolanda Sana, sekian berita daerah Bahasa Minang siang hari ke Selasa 26 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiadila, selamat siang. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan